Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar statistik, kelompok kami akan membahas mengenai statistik inferensi. Statistik inferensi yaitu statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi, untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi, maka peneliti menentukan nilai atau tingkat signifikansi. Adapun jenis statistik inferensial yaitu statistik parametrik yang digunakan untuk data-data yang memiliki sebaran normal dan memiliki skala interval atau rasio. Kemudian statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini disebut juga dengan statistik bebas sebaran, yang dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak dan memiliki skala nominal atau ordinal. Langkah-langkah pemilihan metode statistik. Yang pertama, apakah distribusi data diketahui? Jika distribusi data tidak diketahui, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Jika distribusi data diketahui, maka kita harus melihat jenis distribusi data tersebut. Kedua, apakah data berdistribusi normal? Jika data tidak berdistribusi normal, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Adapun jika data berdistribusi normal, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Ketiga, apakah sampel ditarik secara random? Jika sampel tidak ditarik secara random, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Sebaliknya, jika sampel ditarik secara random, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Keempat, apakah varians kelompok sama? Jika varians kelompok tidak sama, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Jika varians kelompok sama, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Kemudian yang kelima, bagaimana jenis skala pengukuran data? Jika skala pengukuran data nominal dan ordinal, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Jika skala pengukuran data interval dan rasio, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Kemudian ada statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Contohnya kita ambil seperti berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV. Variabel waktu tayangan iklan dapat terukur dalam menit atau ada standarnya. Statistik non-parametrik ialah statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian atau standar. Contoh, berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit X. Variabel kepuasan tidak memiliki standar pasti. Dalam statistik inferensial,
Pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan untuk menjawab masalah penelitian secara rasional. Tujuannya untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung dalam pertanyaan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan selama penelitian. Kemudian pengujian hipotesis dengan menggunakan data sampel yang menggambarkan karakteristik sampel pada dasarnya merupakan pembuatan keputusan melalui proses inferensi yang memerlukan akuransi penelitian dalam melakukan estimasi. Proses inferensi pada dasarnya dapat dilakukan melalui satu dari dua cara, yaitu estimasi nilai parameter populasi atau menggunakan keputusan mengenai nilai parameter atau proses pengujian hipotesis. Estimasi nilai parameter populasi akurasinya tergantung pada representasi sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Peneliti harus mempunyai kriteria atau standar yang digunakan untuk membuat keputusan terhadap hipotesis yang diuji berdasarkan sampel. Kriteria keputusan yang ditetapkan oleh peneliti dalam istilah statistik disebut tingkat signifikansi atau significance level. Kemudian, satu, uji hipotesa. Dalam melakukan uji hipotesis, ada banyak faktor yang menentukan seperti apakah sampel yang diambil dan berapa banyak jumlah yang diambil, apakah banyak atau sedikit. Kemudian, prosedur uji hipotesis. A. Menentukan H0 dan H1. Kemudian B. Menentukan uji prosedur statistik yang digunakan. C. Menentukan statistik tabel. D. Menentukan statistik hitung. Nah, nilai statistik hitung ini tergantung pada metode parametrik yang digunakan. E. Mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, hal ini ditentukan dengan membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai statistik tabel atau nilai kritisnya. Dua, berbagai metode parametrik. A. Inferensi terhadap sebuah rata-rata populasi. Tujuan pengujian ini ialah ingin mengetahui apakah sebuah sampel berasal dari sebuah populasi yang mempunyai rata-rata atau min yang sudah diketahui. Atau bisa juga dikatakan ingin menguji apakah rata-rata sebuah sampel sudah bisa mewakili populasinya. Pada inferensi ini perlu diperhatikan ukuran sampel, apakah termasuk sampel besar ataukah sampel kecil. Karena sampel besar, dalam kasusnya jumlah sampel diambil cukup besar atau varians populasinya diketahui. Sedangkan sampel kecil, jika sampel kecil kurang dari 30 dan varians populasi tidak diketahui, metode parametrik yang digunakan adalah uji T atau student. B. Inferensi terhadap dua rata-rata populasi. Dalam inferensi dua populasi, tujuan utamanya adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara dua rata-rata populasi.
C. Inferensi terhadap lebih dari dua rata-rata populasi. Untuk lebih dari dua populasi, misal 3 jenis sampel, 4 jenis sampel, dan seterusnya. D. Inferensi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel. Inferensi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Beberapa alat statistik untuk mengetahui hubungan antar variabel yaitu: pertama, hubungan antar dua variabel menggunakan korelasi dan regresi sederhana. Kemudian, hubungan antara lebih dari dua variabel atau 3, 4, dan seterusnya menggunakan metode korelasi dan regresi berganda. Baiklah, yang ketiga, statistik inferensi dalam SPSS. SPSS menyediakan berbagai metode parametrik untuk melakukan inferensi terhadap data statistik. Oleh karena luasnya cakupan parametrik, maka inferensi dengan parametrik akan dibagi dalam beberapa menu pada SPSS, yaitu menu Compare Means, menu General Linear Model atau GLM, menu Correlate, dan menu Regression. Menu yang pertama yaitu menu Compare Means. Pembahasan pada Compare Means meliputi yang pertama, means. Pada bagian ini membahas hal-hal yang sama pada statistik deskriptif dengan penyajian subgrup dan ditambah dengan uji linearitas. Yang kedua, yaitu uji T. Bagian ini meliputi yang pertama, uji T satu sampel atau one sample t-test. Yang kedua, uji T untuk dua sampel independen atau independent sample t-test. Yang ketiga, uji T untuk dua sampel berpasangan atau paired sample t-test. Yang terakhir yaitu one way ANOVA. Jika uji T untuk dua sampel, maka ANOVA digunakan untuk menguji lebih dari dua sampel. Menu selanjutnya yaitu menu General Linear Model atau GLM. GLM merupakan kelanjutan dari ANOVA, di mana pada GLM dibahas satu variabel dependen, namun mempunyai satu atau lebih faktor. Menu selanjutnya yaitu menu Correlate. Pada menu ini membahas uji hubungan antara dua variabel. Menu yang terakhir adalah menu Regression, yang membahas pembuatan model regresi untuk menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang statistik inferensial ini, simaklah contoh soal berikut. Contoh soal pertama, seseorang akan melakukan penelitian tentang kegiatan ekstrakurikuler catur di SMA sekota Jambi. Tentukan teknik pengambilan sampel yang tepat. Pembahasan, catur merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang unik. Tidak semua SMA memiliki catur di daftar ekstrakurikulernya. Oleh karena itu, peneliti bisa mempertimbangkan bahwa sampel bisa diambil dari beberapa SMA yang memiliki ekstrakurikuler catur. Tidak perlu SMA sekota Jambi. Jadi, teknik pengambilan sampel yang tepat adalah sampling purposive. Contoh soal selanjutnya yaitu seorang penitipan tas mengembalikan tas secara acak pada pemiliknya. Ayu, Bella, dan Cici menerima tas secara berturut-turut. Tentukanlah nilai Y bagi variabel acak Y yang melambangkan banyaknya pasangan tas dan pemiliknya yang tepat. Pembahasannya, diketahui Y adalah banyaknya pasangan tas dan pemiliknya yang tepat. Sedangkan Y salah satu nilai Y. Urutan pengembalian tas adalah Ayu A, Bella B, dan Cici C. Pasangan tas dan pemiliknya yang tepat akan diperoleh jika tas diberikan sesuai urutan pengembalian, yaitu A, B, C.
artinya A berada di urutan ke-1, B urutan kedua, dan C urutan ketiga. Dengan demikian diperolehlah tabel sebagai berikut. Ruang sampel ABC Y3, ketiga tas pemiliknya tepat. ACB Y1 hanya tas ke-1 yang pemiliknya tepat. BAC Y1 hanya tas ketiga yang pemiliknya tepat. BCA Y0 tidak ada yang tepat. CAB Y0 tidak ada yang tepat. CBA Y1 hanya tas kedua yang pemiliknya tepat. Jadi, berdasarkan tabel di atas, tabel tersebut, nilai Y bagi variabel acak Y adalah 0, 1, dan 3. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.